Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan menggunakan sebuah tool ini yang bernama SosoValue. Ini sebuah aplikasi, dan bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, silakan cek di kolom deskripsi. Ini adalah sebuah website atau tool gratis teman-teman untuk melihat koin-koin potensial yang ada di dunia kripto. Jadi kalau kita lihat di sini kondisi market hari ini sedang hijau teman-teman. Kemudian di sini ada spotlight. Spotlight ini adalah beberapa proyek kripto yang dipantau berdasarkan algoritma dari SosoValue yang memiliki potensi signifikan di masa depan. Jadi ini ada spotlight yang bernama Trump Crypto Strategic Reserve teman-teman. Ini kalau kita klik, nah jadi ini adalah koin-koin yang masuk dalam proyek dari Crypto Strategic Reserve atau dana cadangan strategis dari Amerika Serikat teman-teman. Jadi ada Bitcoin, ada Ethereum, ada XRP, Solana, dan Cardano. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat di sini ada ETF kandidat. Ini kita klik di sini. Kalau teman-teman klik di ETF kandidat, ini di sini ada beberapa koin yang diprediksi akan disetujui ETF-nya teman-teman. Dan ini perusahaan-perusahaan itu juga mengajukan ETF-nya. Yang pertama di sini kita lihat XRP, Solana, ada Doge, Habar, Avax, Litecoin, DOT, dan Move teman-teman. Jadi ini adalah sebuah situs yang sangat berguna. Jadi kalau sekali lagi saya ajak teman-teman bagi yang mau menggunakan situs ini tidak berbayar. Jadi ini silakan terminal ini teman-teman cek di kolom deskripsi yang ada di video ini. Nah sekarang kita akan fokus tentang Hedera teman-teman. Ini ada sebuah berita terbaru. Jadi pada tanggal 11 Maret itu Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) secara resmi mengakui proposal yang diajukan oleh Grayscale Investment untuk melisting exchange trade fund berbasis Hedera di bursa Nasdaq teman-teman. Jadi pengajuan ini yang diserahkan oleh Nasdaq bertujuan untuk mendapatkan persetujuan regulasi untuk melisting dan memperdagangkan saham dari Grayscale Hedera Trust. Meskipun pengakuan ini tidak berarti bahwa SEC telah menyetujui atau menolak proposal tersebut, langkah ini telah memicu spekulasi luas di pasar kripto teman-teman. Jadi banyak pihak yang percaya bahwa perkembangan ini dapat mendorong permintaan yang lebih besar terhadap token asli jaringan Hedera, yaitu Habar, yang pada gilirannya itu bisa memicu lonjakan harga teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang Grayscale, jadi Grayscale Investment adalah salah satu nama yang paling dikenal di dunia investasi aset digital. Jadi perusahaan ini telah berhasil membangun reputasi sebagai salah satu pelopor dalam membawa aset kripto ke pasar tradisional melalui produk-produk seperti Grayscale Bitcoin Trust teman-teman. Jadi selama beberapa tahun terakhir, Grayscale terus memperluas portofolio produknya untuk mencakup berbagai proyek blockchain lainnya, termasuk Ethereum, Litecoin, dan sekarang Hedera, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Hedera, teman-teman, Hedera sendiri adalah sebuah platform blockchain publik yang menggunakan algoritma unik yang bernama Hashgraph teman-teman. Jadi Hedera ini, platform ini menawarkan sebuah solusi transaksi yang cepat, hemat energi dan aman, dan menjadikannya menarik bagi perusahaan-perusahaan besar
yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain tanpa harus berurusan dengan tantangan skala dan keberlanjutan yang biasanya dihadapi oleh blockchain tradisional, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali perusahaan yang terlibat di dalam proyek Hedera. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada Australian Payment Plus, kemudian ada Dell Teknologi, ada IBM, ada Hitachi, LG, ada Google, kemudian ada perusahaan Telkom dari Jerman, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah proyek yang luar biasa besar Hedera ini, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya informasi positif di sini bahwa SEC ini mengkonfirmasi pengajuan dari Grayscale Hedera ETF, dan kalau kita lihat di dalam website Soso Value, Hedera adalah salah satu proyek yang banyak diajukan oleh perusahaan-perusahaan untuk segera dilegalisasi ETF-nya, teman-teman. Kita akan melihat apa dampaknya terhadap Hedera pada hari ini. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini, Hedera hari ini menempati peringkat ke-13. Jadi dari 10.670 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap, Hedera menempati peringkat ke-13. Hari ini diperdagangkan di angka 0,1948 US dollar, teman-teman, mengalami koreksi sebesar 3,23%. Nah, justru menurut saya pada saat koreksi ini adalah sebuah momentum yang tepat untuk kita mulai mencari titik masuk, teman-teman. Kemudian market kapitalnya ada di angka 8,22 miliar US dollar, kemudian volume 24 jamnya ada di angka 520 juta US dollar, mengalami koreksi sebesar 15,94%, total supply 50 miliar Hedera, sirkulasi supply 42,21 miliar Hedera, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Hedera pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan investasi di Hedera, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pembelian Hedera, teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita melihat dari Fibonacci retracement di time frame hari, kita melihat Hedera Hasgraph hari ini berada di area golden ratio dari Fibonacci retracement. Jadi saran saya kalau teman-teman mau beli itu jangan dibeli langsung all in, teman-teman, tapi melakukan pembelian secara bertahap. Jadi misalkan teman-teman bisa menunggu di angka 0,16 dan 0,11, teman-teman. Jadi misalkan kita punya uang 100 dolar, pasang buy limit, menunggu 50 dolar dipasang di 0,168, dan yang 50 dolar sisanya jaga-jaga kalau harga amblas ke bawah kita bisa pasang di harga 0,1125. Namun sekali lagi ini bukan saran untuk membeli atau menjual, teman-teman silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.